Eee, Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai tugas yang kami buat. Tugas ini merupakan suatu topik yang diambil dari tema web development. Di sini saya sendiri bernama Willy Nardo, dan ada Siti Ramayani, Tiara Amalia, dan Ian Ariesa Sitorus. Yang pertama, pendahuluan akan dibacakan oleh Siti Ramayani. Silakan, Siti. Oke, terima kasih Willy. Yang pertama adalah pendahuluan. Website adalah sebuah halaman yang menampilkan informasi melalui teks atau gambar. Website dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website ini unik karena tiap halaman dapat saling berhubungan dengan menggunakan hypertext links. Umumnya, sebuah website membuat informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Semua informasi yang tersedia pada halaman website disimpan dalam server. Website sudah berkembang sangat pesat. Sekarang, website digunakan tidak hanya untuk media berbagi informasi atau berita, layaknya sebuah aplikasi dalam komputer dan handphone kita. Website dapat digunakan untuk komunikasi secara real time, mendengarkan sebuah lagu, bahkan foto editing sekarang dapat dilakukan pada sebuah website. Website sendiri merupakan teknologi yang sudah ada sejak 30 tahun silam. Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan Inggris, menemukan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989 ketika ia bekerja di CERN. Web awalnya dibuat dan dikembangkan untuk memenuhi peminatan dalam sebuah informasi secara otomatis. Kemudian, website pertama di CERN didedikasikan sebagai web pertama di dunia. Selain itu, pada tahun 2013 ada namanya project to store this first ever website. Info dari info.cern.church untuk mengabadikan website pertama di dunia. Thank you Sharon, thank you Timbers telah membuat sebuah website hingga berkembang pada saat ini. Nah, pengetahuan terkait web development atau web adalah sebuah halaman yang menampilkan informasi melalui teks atau gambar. Website dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website ini unik karena tiap halaman saling berhubungan gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan web developer? Web developer dapat membuat sebuah situs atau website melalui dari rencangan ide, membuat flow-nya, membuat desainnya, mengimplementasikan dalam sebuah fitur, bahkan melakukan pengujian sebelum website itu digunakan secara publik. Proses ini akan melibatkan banyak orang. Bahkan di perusahaan tertentu, pekerjaan itu biasanya cukup fokus pada apa yang akan diimplementasikan ke dalam website. Seperti itu. Terima kasih kepada Siti. Dipersilakan Ian untuk menjelaskan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada poin berikutnya dalam topik pengetahuan terkait web development. Yang pertama ada front-end developer, di mana pada poin ini para developer yang akan terjun untuk mendesain halaman dari suatu web. Yang kedua ada back-end developer, di mana pekerjaan back-end developer yaitu merupakan bagian penting karena membuat suatu sistem untuk suatu web. Kemudian ada full stack developer, di mana job desk dari developer ini merupakan orang-orang yang ahli dalam dua bidang, yaitu front end dan back end, dikarenakan dapat membuat desain web dan juga sistem dari suatu web tersebut.
Selanjutnya, selanjutnya merupakan salah satu contoh bisnis model Canvas yang kami rancang. Yang pertama adalah K-Partners, di mana K-Partners ini adalah sebagai poin dari partner kita. Yang pertama ada Fiverr dan jasa developer. Untuk key activities yang merupakan apa yang akan kita lakukan yaitu yang pertama maintenance aplikasi, solusi arsitektur web, solusi sistem backend web, solusi desain web, konsultasi real time melalui platform yang disediakan, kemudian rekomendasi jasa developer. Yang kemudian ada key research, di mana ini adalah research yang kita miliki. Yang pertama ada arsitektur web, desain web, platform desain web atau UI UX, kemudian web. Kemudian ada value proposition, di mana value proposition ini merupakan adalah nilai plus dari kita itu yang pertama hasil yang memuaskan, kemudian platform untuk membahas desain arsitektur dari suatu web, kemudian kemudahan berinteraksi antara customer dengan developer, selanjutnya ada menyediakan saran untuk customer, kemudian ada real-time consulting dan desain platform, dan yang terakhir memberikan rekomendasi jasa developer yang terpercaya. Kemudian ada customer relationship, di mana customer mendapatkan web sebagai solusi setelah melakukan konsultasi mengenai web yang ingin dibuat. Selanjutnya, menjaga privasi customer agar terjaga kerahasiaan dan blueprint rumah. Kemudian ada customer segment, di mana cakupan dari customer kita ini adalah organisasi, perusahaan, dan pemilik usaha. Untuk point channel kita memiliki merangkum email, nomor telepon, instant messaging, WA atau live chat, kemudian sosial media, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, dan Instagram. Kemudian untuk cost structure, di mana cost structure ini adalah biaya-biaya yang ada selama bisnis kita berjalan. Yang pertama biaya operasional, honor konsultan, biaya marketing, biaya maintenance server. Yang terakhir adalah revenue stream. Yang pertama pendapatan dari platform, yang kedua adalah iklan atau AdSense, dan yang terakhir adalah komisi dari customer. Selanjutnya kami akan menjelaskan poin-poin dari bisnis model Canvas tadi secara mendetail. Yang pertama, K-Partners. Fiverr adalah tempat untuk marketplace bagi perusahaan developer dalam menyediakan jasa pembuatan web. Kemudian ada jasa developer, di mana jasa developer adalah pihak yang merealisasikan web yang disepakati customer dan developer. Kemudian pada poin key activities, yang pertama adalah maintenance aplikasi, di mana kegiatan maintenance platform ini untuk menjaga agar sistem berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada solusi arsitektur web, di mana pada kegiatan ini solusi akan diberikannya solusi dari masalah arsitektur web customer. Selanjutnya pada kegiatan solusi sistem back-end web, di mana kita juga akan memberikan solusi dari masalah sistem web customer. Kemudian solusi desain web, di mana kita juga akan memberikan solusi dari masalah desain web customer. Kemudian kegiatan konsultasi real time melalui platform yang disediakan, di mana kegiatan konsultasi real time ini dapat dilakukan konsultasi agar customer dapat lebih mengerti dan lebih memahami. Dan yang terakhir adalah aktivitas rekomendasi jasa developer, di mana pada poin ini kita menyediakan rekomendasi jasa developer untuk merealisasikan rancangan web tersebut. Oke, terima kasih kepada Ian Ari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Silakan. Baik, terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan poin selanjutnya yaitu value proposition. Dalam value proposition ini adalah ada hasil memuaskan, platform untuk membahas desain arsitektur dari suatu web, lalu kemudahan berinteraksi antara customer dengan developer, lalu menyediakan saran untuk customer, lalu real-time consulting and design platform, lalu memberikan rekomendasi jasa developer yang terpercaya. Next.
Nah, dalam poin key resources ini terdapat beberapa poin, yaitu arsitektur web, yaitu merupakan key resource utama sebagai bagian developer dalam membuat suatu web bagi customer. Yang kedua ada desain web, yaitu merupakan key resource utama sebagai bagian developer web desain, terutama dalam membuat tampilan web bagi customer. Yang ketiga ada real-time platform, yaitu merupakan platform untuk melakukan konsultasi mengenai web. Selanjutnya ada web, yaitu platform melakukan konsultasi ataupun platform penggunaan via website. Yang kelima ada aplikasi, yaitu platform melakukan konsultasi ataupun platform penggunaan via app. Selanjutnya. Nah, poin selanjutnya adalah customer relationship, yaitu customer mendapatkan web sebagai solusi setelah melakukan konsultasi mengenai web yang ingin dibuat. Lalu menjaga privasi customer agar terjaga kerahasiaan blueprint rumah. Poin selanjutnya ada customer segment. Dalam organisasi, yaitu organisasi yang ingin memperluas koneksi mereka melalui suatu web mereka sendiri. Dalam perusahaan yaitu pemilik bisnis yang juga dapat berlangganan jasa develop suatu web. Yang ketiga ada pemilik usaha, yaitu pemilik usaha dapat mengkonsultasi mengenai usaha yang ingin dikembangkan menjadi suatu web. Selanjutnya saya menjelaskan oleh dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu di sini channel itu merupakan suatu tempat di mana kita customer kita bisa menghubungi kami, yaitu dari email, nomor telepon, WhatsApp, live chat, Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, dan Instagram. Lalu juga di bagian cost struktur, yaitu biaya operasional merupakan biaya untuk membuat suatu web, honor developer yang biasanya diterima oleh developer untuk pekerjaannya, biaya marketing, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan promosi dari platform, biaya maintenance servers, yaitu biaya untuk melakukan maintenance dari platform online agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Lalu juga ada revenue streams, yaitu pendapatan platform, yaitu penyediaan platform akan mendapatkan presentasi dari jasa-jasa konsultasi yang dilakukan antara customer dan developer, serta menjadi tempat untuk menjual suatu web yang dibuat oleh pihak developer. Lalu juga ada iklan atau AdSense, yaitu platform yang menyediakan lapak untuk meletakkan iklan bagi pihak tertentu. Komisi dari developer, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh developer untuk biaya rekomendasi yang dilakukan. Lalu di sini juga ada flowchart-nya, flowchart dari suatu bisnis yang kami buat, yaitu di mana customer telah memiliki usaha, namun ingin membuat suatu web, sehingga ia mencari developer untuk membuat suatu web dan dengan memberikan saran dalam mendesain ataupun menambah struktur dalam bagian web. Customer tersebut kemudian membuka aplikasi, lalu memilih developer yang ingin dibuat untuk janjinya, dan melakukan suatu kesepakatan untuk berjumpa ataupun berkomunikasi dengan developer tersebut. Nah, jadi di dalam pembahasan tersebut, yaitu membahas mengenai arsitektur web, di mana itu berhubungan dengan desain web dan juga memberikan saran untuk sistem dan desain web tersebut. Setelah itu, developer memberikan suatu demo ataupun hasil desain web dalam bentuk UX, yaitu dalam suatu web. Dan jika customer sudah setuju mengenai web yang ingin dibuat, maka developer akan membuat suatu web. Sedangkan jika tidak setuju, maka ia akan diperbolehkan untuk membahas mengenai arsitektur web yang sendiri lagi dan memberikan saran dan masukan desain dan sistem web kepada developer untuk merancang suatu web yang bagus. Setelah itu suatu web yang sudah selesai akan diberikan kepada customer, dan customer akan memberikan biaya hasil dari kerja kepada developer itu sendiri. Oke, mungkin sampai di sini saja kelompok 13 yang tugas yang kami kerjakan mengenai bisnis web development. Adapun salah kata ataupun kesalahan, marilah kita belajar bersama-sama untuk memperbaikinya. Terima kasih dan sampai jumpa.